Perkenalkan, nama saya Sanadullah Samuel Sirpe dengan NIM 280 16044. Saya akan mereview 5 materi hukum tata negara. Yang materi pertama yaitu asas-asas hukum tata negara, materi kedua sistem perundang-undangan di Indonesia, materi ketiga pemerintahan daerah, materi keempat hukum acara MK, hukum acara tata negara, materi kelima penafsiran dalam hukum tata negara. Sebelum kita mengetahui asas hukum tata negara, lebih baik kita mengetahui pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht. Staats berarti negara-negara, sedang rechts berarti hukum. Berdasarkan kepustakaan Belanda, istilah Staatsrecht mempunyai dua arti, yaitu 1. Hukum tata negara dalam arti luas, meliputi juga hukum tata usaha pemerintahan atau hukum administrasi atau hukum tata usaha. 2. Hukum tata negara dalam arti sempit merupakan hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan hukum tata negara merupakan hukum publik. Hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara dan mengatur negara dalam keadaan diam. Artinya, hukum tata negara hanya mengatur bentuk susunan negara dan alat perlengkapan beserta susunannya, tugas dan wewenangnya. Materi pertama, asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara ada 5. Yang pertama, asas Pancasila. Setiap negara didirikan asas dasar falsafat tertentu. Falsafat itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), diputuskan Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Penegasan Pancasila sebagai dasar falsafat negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ketetapan MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari negara Indonesia. Yang ketiga, pasal 1 Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 yang mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hakikat Pancasila ada 4, yaitu pertama sebagai dasar filsafat negara, 2 sebagai ideologi nasional, ketiga sebagai sistem, keempat sebagai etika politik. Kedua, asas negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan atau konsensus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Tujuan negara hukum untuk mencapai keadilan sesuai dengan asas ius quia iustum, hukum adalah keadilan, dan quid ius sine justitia, apalah arti hukum tanpa keadilan. Bentuk-bentuk negara hukum. Yang pertama, sistem hukum civil law system, negara hukum Rechtsstaat, wilayah Eropa Barat kontinental. Kedua, sistem hukum common law system, negara hukum the rule of law, wilayah Anglo-Saxon, Anglo-Amerika. 3. Socialist law system, negara hukum sosialis legality, wilayah Eropa Timur. Yang keempat, sistem hukum Islamic law system, negara hukum demokrasi Islam, wilayah Arab Islam. Bentuk yang kelima, Indonesia law system, negara hukum Pancasila, wilayah Indonesia.
Negara hukum Pancasila menurut Philippus M. Hajon yaitu pertama, keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan. Yang kedua, hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Yang keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pilar-pilar tegaknya negara hukum modern menurut Jimmy Aksidik, yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, persamaan dalam hukum. Yang ketiga, asas legalitas. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Yang kelima, organ-organ eksekutif independen. Keenam, peradilan bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, peradilan tata usaha negara. 8, perlindungan hak asasi manusia. Yang kesembilan, bersifat demokratis. 3, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Kedaulatan rakyat pertama kali dirumuskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menyatakan negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang selanjutnya menjadi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian rumusan tersebut mempengaruhi pula rumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan. Keempat, asas negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik tahun 1945, pasal 1 ayat 1 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip dasar pada negara kesatuan yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau perlimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan pemerintah lokal, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintah Indonesia yang salah satunya mengenal asas negara kesatuan yang didesentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri oleh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. 5. Asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan di setiap daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok. Oleh karenanya dibagilah kekuasaan tersebut untuk mencegah pemimpin atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak pemimpin. Meski begitu, banyak kekuasaan tetap saling bekerja sama satu sama lain. Fungsi asas pembagian kekuasaan. Dengan diterapkannya asas pembagian kekuasaan, masing-masing pemimpin atau kelompok lebih berfokus pada pekerjaannya. Kekuatan stabil dan tidak timpang sebelah akibat pemimpin atau kelompok memiliki banyak kuasa, mencegah adanya penyalahgunaan kuasa. Asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu trias politica, eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Lanjut materi kedua. Materi kedua, sistem perundang-undangan di Indonesia. Instrumen hukum mengenai perundang-undangan di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 2. Ketetapan MPRS Nomor 20/MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber hukum Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. 4. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 6. Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Nomor 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan partisipatif, transparan, dan demokratis berkeadilan. Kedua, pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset didukung oleh hasil penelitian. 3. Pemberlakuan legislative review, executive review, dan judicial review. 4. Hindarkan undang-undang dan perda bermasalah dengan mengedepankan pemenuhan unsur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan perundang-undangan yang baik yaitu dengan mengedepankan partisipasi masyarakat serta sesuai dengan prosedur pembentukan perundang-undangan peraturan perundang-undangan. Legislative review, evaluasi atau pengujian undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Executive review, evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan perintah undang-undang atau peraturan sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Judicial review, evaluasi atau pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif dilakukan oleh lembaga yudisial. Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan. 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau lembaga pembentuk yang tepat. 3. Dapat dilaksanakan. 4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 5. Kejelasan rumusan. 6. Keterbukaan. 7. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Asas materi muatan. 1. Pengayoman. 2. Kekeluargaan. 3. Keadilan. 4. Ketertiban dan kepastian hukum. 5. Kemanusiaan. 6. Kenusantaraan. 7. Kesamaan kedudukan dalam hukum. 8. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 9. Kebangsaan. 10. Bhinneka Tunggal Ika. 11. Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Perundang-undangan yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Lex superior derogat legi inferiori. Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sederajat. Lex posteriori derogat lex priori. Dapat pula berlaku asas lex specialis derogat lex generalis apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya. Antar jenis peraturan perundang-undangan hierarkis harus mengatur materi muatan yang berbeda. Lanjut materi ketiga. Materi ketiga, pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, pemerintah daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komisi Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Peraturan Perundang-undangan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. NKRI, daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota, kecamatan, desa, dan atau kelurahan. Pasal 8 ayat 1, pembinaan dan pengawasan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. Pasal 8 ayat 2, pembinaan dan pengawasan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pasal 3, daerah provinsi dan kabupaten kota merupakan daerah masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan 1. Urusan pemerintahan. Pemerintah pusat absolut. Kewenangan presiden umum. Pemerintah pusat dan kewenangan presiden bersifat konkuren. Pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. 2. Urusan pemerintahan absolut. 1. Pertama, politik luar negeri. Kedua, pertahanan. Ketiga, keamanan. Keempat, justisi. Kelima, moneter dan fiskal nasional. Keenam, agama. 3. Urusan pemerintahan konkuren daerah. Konkuren daerah. 1. Wajib pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial. 2. Pilihan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi, dan SDM, perdagangan, dan lain-lain. Non-pelayanan dasar, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lain-lain. 4. Urusan pemerintahan umum. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Pembinaan kepersatuan dan kesatuan bangsa. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1. Kepastian hukum. 2. Tertib penyelenggaraan negara. 3. Kepentingan umum. 4. Keterbukaan. 5. Proporsionalitas. 6. Profesionalitas. 7. Akuntabilitas. 8. Efisiensi. 9. Efektivitas. 10. Keadilan.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah yaitu gubernur, wali kota, bupati. Masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan kepala daerah. Dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Pasal 63 ayat 1. Tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat pada pasal 66 dan 67 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah, tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPR. D. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, dan sebagainya. Wewenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, dan sebagainya. Wakil kepala daerah, tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menaati ke seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, mengembangkan kehidupan demokrasi. Larangan kepala dan wakil kepala daerah. Pasal 76. A. 1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kronik, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangannya. 2. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan dan atau tindakan yang akan dilakukan, dan sebagainya. Pemberhentian kepala daerah dan wakil. 1. Alasannya meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Alasan diberhentikan: berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan lain-lain. Fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Fungsi anggaran, pengawasan, dan merancang peraturan perda bersama kepala daerah. Lanjut materi keempat. Materi keempat, hukum acara MK, Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hukum tata negara. Peristilahan hukum acara MK mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, maka MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut pengadilan konstitusi. Perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri, walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya. Maksud dan fungsi hukum acara MK. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK, antara lain hukum acara peradilan konstitusi, hukum acara tata negara, hukum acara MK. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara MK dapat disejajarkan dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Karakteristik hukum acara MK.
1. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. 2. Karakter perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bercorak tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapi sehari-hari di peradilan biasa yang lain, karena adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya. 3. Bersifat public interest. Putusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh MK membawa akibat hukum tidak hanya mengenai orang yang mengajukan permohonan, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah, masyarakat hukum adat, juga masyarakat pada umumnya, terutama dalam hal pengujian judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagainya. Asas-asas hukum acara MK. 1. Persidangan terbuka untuk umum. Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang MK. Kecuali pada rapat permusyawaratan hakim. Asas ini refleksi dari konsep sosial kontrol dan akuntabilitas hakim. 2. Independen dan imparsial. Pasal 2 Undang-Undang MK dan Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini refleksi dari doktrin separation of powers. 3. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di MK, biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon atau termohon tidak dikenal karena dibebankan pada biaya negara. Selain itu, situs internet dan telekonferensi telah digunakan di MK. 4. Hak untuk didengar secara seimbang. Audit et alteram partem. Saat beracara di MK, pemohon dan termohon, pemerintah, DPR atau DPD dan pihak-pihak terkait yang terkait dengan pengujian undang-undang diberi hak yang sama untuk didengar. 5. Hakim aktif dalam proses persidangan. Asas hakim aktif ini muncul karena ada karakter public interest perkara di MK. Oleh karena itu, pemeriksaan di MK itu bersifat inkusitorial dan tidak bersifat adversarial. 6. Ius curia nobis. Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, hakim MK itu harus siap menjadi mujadid melalui sarana interpretasi, konstruksi, dan hermeneutika hukum. 7. Asas praduga keabsahan. Presumption iustai causa. Asas ini menyatakan bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Sumber hukum acara MK secara langsung. 1. Undang-Undang MK, PMK, jurisprudensi MK. Secara tidak langsung, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Tata Usaha Negara, Pidana. Pendapat sarjana, doktrin, hukum acara jurisprudensi negara lain. Pemohon dan termohon dalam hukum acara MK. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara, masyarakat adat, badan hukum, badan hukum melawan DPR dan Presiden. Sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara dengan versus lembaga negara. Perselisihan hasil pemilihan umum, peserta pemilihan versus KPU. Pembubaran partai politik, pemerintah versus partai politik yang bersangkutan. Kewajiban memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tahapan persidangan di MK. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan, yaitu putusan sela, rapat permusyawaratan hakim, pembuktian, penarikan kembali permohonan. Yang kedua, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim. Yang ketiga, putusan. Lanjut materi kelima. Materi kelima, penafsiran dalam hukum tata negara.
Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks hukum guna menyelesaikan persoalan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Penafsiran menjadi penting karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat atau telah disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Menurut Profesor Jimli Asidik, ada 9 teori penafsiran. Pertama, penafsiran letterlistic atau harfiah. Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna-makna yang tertulis. 2. Penafsiran gramatikal. Penafsiran terhadap kata-kata dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Ketiga, penafsiran historis. Penafsiran menurut sejarah perumusan perundang-undangan. Keempat, penafsiran sosiologis. Penafsiran menurut konteks sosial saat suatu naskah perundang-undangan dirumuskan. Kelima, penafsiran sosiohistoris. Penafsiran menurut konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah perundang-undangan. Keenam, penafsiran filosofis. Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Ketujuh, penafsiran teleologis. Penafsiran dengan mengedepankan tujuan dan jangkauan hukum atau teks perundang-undangan. 8. Penafsiran holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. 9. Penafsiran holistik tematis sistematis. Dapat dipersamakan dengan holistik hanya dilakukan secara sistematis. Menurut Bapak Hari Setianugraha, SHMH, pada dasarnya, satu teks hukum dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif sekaligus. Namun perspektif yang paling mendekati pada nilai-nilai keadilan lah yang seharusnya dikedepankan oleh setiap penafsir hukum. Sekian atas materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau sebagainya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.